Selamat pagi, saya Fedi Pilor, Guru Asuransi. 13 Agustus 2024 dari Hotel Alof, Jakarta Selatan. Ya, pagi hari ini saya ingin berbagi tentang sengketa, kemudian atmos good faith, serta compliance. Ya, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat senior yang telah mempercayakan kepada saya sebagai saksi ahli. Ya. Dalam beberapa kasus di mana saya hadir sebagai saksi ahli, saya mengamati dan mendapati bahwasannya banyak sekali para praktisi yang saya kenal baik, kompeten, ya, dan kemudian punya integritas, tapi ternyata pada saat mereka terlibat kasus dalam sengketa asuransi, saya mendapati kualitas mereka ternyata apa yang saya bayangkan, apa yang saya miliki, persepsi tersebut ternyata keliru. Ya, ternyata mereka tidaklah sekompeten, atau mungkin kompetensinya tersebut berubah menjadi tidak kompeten karena adanya suatu integritas yang minim ataupun profesionalisme yang rendah. Ya, jadi itu yang saya dapati sebagai saksi ahli di dalam beberapa kasus yang saya temui. Ya, nah kemudian sebelum saya membahas mengenai hal tersebut, saya ingin menyampaikan mengenai mengapa terjadi sengketa. Ya, mengapa terjadi sengketa? Saya melihat bahwasannya ada dua hal penyebab terjadi sengketa. Pertama adalah mengenai keputusan yang tidak sesuai. Perusahaan asuransi mengatakan itu tidak liable, sementara tetangga ataupun broker ataupun agen mengatakan itu liable. Ya, jadi adanya perbedaan suatu pendapat terkait liable atau tidak liable. Ya. Yang kedua, mengenai nilai kerugian yang disetujui oleh perusahaan asuransi tidak dapat diterima oleh klien. Ya, karena tentunya untuk dapat menentukan nilai kerugian memiliki suatu dasar, ya, perhitungan yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan, tidak sekedar hanya mencantumkan nilai tanpa suatu dasar. Kalau katakanlah perusahaan asuransi menetapkan suatu nilai tanpa suatu dasar, saya pikir otaknya tidak punya dasar juga. Ya, itu poinnya. Nah, kemudian bila mana terjadi sengketa, ya tentu ada langkah-langkah atau ada SOP-nya, ya. Yang saya dapati ada beberapa perusahaan asuransi tidak memiliki SOP bila mana terjadi sengketa. Tentu pertama kali tadi ada suatu proses klaim, ya, berdasarkan laporan yang dimasukkan oleh si klien ataupun broker ataupun agen. Ada laporan yang masuk pada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi tentu memverifikasi berdasarkan dokumen-dokumen yang diterima. Ya, setelah diverifikasi, kemudian dapatlah diputuskan apakah mau pakai loss adjuster atau pakai forensik atau cukup dilakukan sendiri penelitiannya. Ya. Nah, kemudian setelah itu bila mana memakai loss adjuster ataupun forensik ataupun diteliti sendiri, tentu perusahaan asuransi akan mengabari tetanggung ataupun agen ataupun pialang asuransi. Ya, mengabari. Tetapi kemudian kalau misalnya katakanlah berdasarkan dokumen yang sudah ada, kemudian perusahaan asuransi dapat mengatakan sesuatu hal, memberikan suatu keputusan, misalnya katakanlah polis tidak liable atau klaim ini tidak dijamin. Nah, dari situ perusahaan asuransi semestinya apa? Memberikan keputusannya dengan memberikan surat ataupun email kepada tetanggung langsung atau kepada agen ataupun pada pialang asuransi. Ya, memberikan surat pemberitahuan bahwa klaim ini tidak liable. Ya, nah setelah itu tentu agen ataupun pialang asuransi ataupun tetanggung, ya tentu tidak menerima begitu saja keputusan penolakan klaim. Pasti mereka akan apa? Meminta penjelasan, meminta suatu dasar pemikiran mengapa klaim ini ditolak. Ya, nah setelah itu diundanglah si klien ataupun pialang ataupun agen asuransi datang kepada perusahaan asuransi. Ya, dijelaskan dasar-dasarnya, melihat polis, ya, berdasarkan kondisi polis dan melihat peristiwa terjadinya klaim, ya, penyebab terjadinya klaim serta kronologis yang terkait dengan situ. Ya, nah situ bila mana ternyata atas dasar penjelasan perusahaan asuransi tersebut masih belum dapat diterima dan terjadi suatu perselisihan ataupun sengketa, maka dari situ perusahaan asuransi mengatakan bahwasannya saat ini kita tidak mendapati suatu kesepakatan. Apapun yang kami sudah sampaikan itu menjadi keputusan kami, sementara Anda punya keputusan tidak dapat menerima keputusan kami. Oleh sebab itu kami akan membuatkan surat menyatakan bahwa klaim ini terjadi sengketa. Oleh sebab itu berdasarkan klausul dispute yang ada dalam polis,
perusahaan asuransi wajib, ya, perusahaan asuransi wajib menyampaikan surat bahwasannya klaim ini telah terjadi perselisihan. Oleh sebab itu, berdasarkan klausul perselisihan, maka Anda sebagai tertanggung diberikan kesempatan untuk memilih satu alternatif di antara beberapa pilihan yang ada. Jadi perusahaan asuransi memberikan surat bahwasanya telah terjadi perselisihan dan memberikan kesempatan kepada tertanggung untuk memilih salah satu opsi dari beberapa opsi yang tersedia untuk menyelesaikan persengketaan ini atau perselisihan ini. Nah, dari situ dalam waktu tertentu, maka si tertanggung melalui agennya ataupun melalui pialang asuransi dapat menyampaikan bahwasannya tertanggung memilih opsi A untuk menyelesaikan sengketa ini. Nah, setelah itu barulah proses sengketa tersebut berjalan. Perusahaan asuransi semestinya melakukan itu. Tapi mungkin ya ada beberapa perusahaan asuransi yang memiliki internal dispute resolution. Ya, jadi sebelum sengketa tersebut dari bagian klaim kepada tertanggung, biasanya dia diarahkan kepada IDR, internal dispute resolution. Itulah yang di dalam aturan OJK. Jadi dimasukin juga ke oleh IDR, karena di IDR adalah orang perusahaan asuransi sendiri. Biasanya keputusan IDR sama keputusan bagian klaim sebelumnya kurang lebih sama. Ya, jadi saya akan lompat langsung pilihan opsi sengketa tersebut apa yang dipilih oleh tertanggung, ya, melalui agen atau melalui asuransi. Nah, setelah itu barulah tertanggung menyampaikan surat kepada perusahaan asuransi bahwa kami memilih opsi untuk menyelesaikan sengketa ini adalah opsi A. Nah, setelah itu maka perusahaan asuransi harus tunduk pada klausul sengketa untuk menjalankan opsi yang diminta atau yang dipilih oleh tertanggung. Nah, oleh sebab itu, dari situlah proses penyelesaian sengketa berjalan, entah opsi melalui laps SJK atau pakai arbitrase bani atau arbitrase ad hoc atau litigasi. Itu adalah pilihan yang dipilih oleh tertanggung. Ya, jadi bukan penanggung yang memilih opsi penyelesaian sengketa. Sekali lagi, dalam dispute clause, ya, bukan penanggung yang memilih penyelesaian sengketa, ya, memilih opsi penyelesaian sengketa. Jadi dipikirkan, harap Anda sebagai perusahaan asuransi mematuhi, ya, harus Anda punya utmost good faith, harus Anda patuh ataupun comply terhadap apa yang Anda tetapkan dalam polis itu sendiri. Bila mana Anda ujuk-ujuk menggunakan litigasi sementara Anda belum melalui proses-proses tahapan awal, maka sesungguhnya Anda sudah menyalahi aturan utmost good faith, compliance ataupun best practice. Ya, Anda menyalahi tata kelola ataupun governance. Banyak sekali yang Anda langgar dalam hal ini. Ya, oleh sebab itu saya berharap perusahaan asuransi sebagai seorang yang profesional, yang kompeten, yang punya integritas, ya, terutama para pimpinan board of management, ya, harap memperhatikan dispute ini, sengketa-sengketa yang terjadi, komplain-komplain yang terjadi, kemudian harap melakukan langkah-langkah penyelesaian sengketa tersebut berdasarkan kontrak yang Anda tetapkan sendiri. Jangan Anda melanggar apa yang telah Anda tetapkan. Kalau Anda melanggar apa yang Anda tetapkan, maka Anda sudah menyalahi aturan utmost good faith. Oleh sebab itu, ya, sekali lagi, saya sebagai praktisi perasuransian sangat senang sekali, sangat bahagia sekali bila mana teman-teman mempercayakan saya sebagai saksi ahli. Ya, karena dalam beberapa kasus yang saya lihat, ya, bahwasannya banyak sekali teman-teman, sahabat-sahabat saya atau senior saya yang ternyata tidak apa dia punya perilaku ataupun dia punya sikap pada saat terjadi sengketa, saat yang dihadapi sengketa oleh perusahaannya, ya, itu berubah. Oleh sebab itu, saya berharap Anda semua tetap konsisten untuk dapat mempertahankan Anda punya nurani, ya, berdasarkan utmost good faith. Karena Anda bagaimanapun juga Anda telah mencari nafkah, menerima rezeki selama puluhan tahun dari industri perasuransian. Anda harus tetap konsisten dan tunjukkan bahwa Anda memang patut dan layak dipercaya. Karena bagaimanapun juga Anda akan menyesal bila mana Anda melakukan hal-hal yang tidak pantas Anda lakukan selama masa bekerja sebagai pimpinan, sebagai praktisi perasuransian. Karena semua ini akan selesai. Jadi lakukanlah segala sesuatunya dengan baik, ya. Semoga saya punya himbauan, saya punya ketukan ke dalam hati Anda, ya, dapat Anda pahami, dan saya tidak punya intensi apapun. Saya hanya punya intensi untuk industri perasuransian Indonesia, karena saya mencintai industri perasuransian Indonesia untuk dapat menjadi industri yang dapat dipercaya
memiliki harkat dan martabat. Saya Ferdy Pilor, Kurir Asuransi bagi masyarakat Indonesia dan tentunya bagi industri perasuransian Indonesia. Salam, sampai jumpa.